Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Sungguh tidak pernah kita bayangkan semakin banyak subscriber, semakin banyak yang menonton video-video sholat tahajud kami ini. Tentu kita tidak lupa kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai manusia yang terbaik, sebagai contoh yang terbaik bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Jadi semakin diteliti oleh orang-orang siapa itu Nabi Muhammad, semakin terbukti, semakin banyak yang semakin yakin lagi. Wah, benar itu Nabi Muhammad, manusia yang terbaik yang harus dicontoh oleh para pengikutnya. Baiklah, kita bacakan sholawat wa barik sebagaimana biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Nah, baiklah saudara-saudaraku semua. Terima kasih masih terus mengikuti channel Motivator Tahajud ini. Jadi Motivator Tahajud itu memotivasi umat Islam untuk mengerjakan sholat tahajud, tapi tidak mengajari bagaimana cara mengerjakan sholat tahajudnya. Mungkin itu pada lain waktu atau lain kesempatan. Nah, kemudian yang perlu kita catat bahwa ternyata orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap malam hari itu ternyata adalah orang yang benar-benar Islam. Saya membaca di buku-buku tentang sholat tahajud itu, saya semakin termotivasi bahwa wah, kalau kita mau benar-benar menjadi orang Islam yang sebenarnya, itu ditandai dengan bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan satu pertanyaan ya. Seandainya Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia di dunia ini, tentu kita tidak akan mengetahui adanya ajaran atau adanya pelajaran tentang sholat tahajud ini. Seandainya, sekali lagi ya, seandainya Allah tidak menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi besar Muhammad SAW dan untuk seluruh umat manusia di dunia ini, maka manusia-manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak tahu adanya pelajaran tentang sholat tahajud ini. Nah, itulah pentingnya kita mengerti bahwa agama Islam itu ada kitab sucinya gitu, yaitu kitab suci Al-Quran. Sekali lagi, kitab suci Al-Quran itu
isinya adalah untuk semua manusia. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa ayat ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad gitu. Ya mohon maaf, menurut pendapat kami, Nabi Muhammad itu dijadikan contoh di dalam Al-Quran bagaimana berperilaku, bagaimana beliau hidup sewaktu hidup di dunia ini. Nah itu, jadi tidak benar bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Semua ayat Al-Quran sesungguhnya untuk semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Nah kemudian karena sholat tahajud itu merupakan pelajaran yang mahal sekali dari Allah, maka kita tentu mempunyai semangat mempunyai keinginan kita harus mempunyai keinginan untuk mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud di dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita pernah menyampaikan bahwa sholat tahajud itu merupakan ajaran yang utama di dalam agama Islam. Mengapa disebut ajaran yang utama? Karena sholat tahajud itu merupakan ibadah yang sangat spesial, sangat khusus dan sangat istimewa. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan informasi tentang sholat tahajud tersebut. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat. Tapi khusus untuk sholat tahajud ini luar biasa, banyak sekali ayat-ayatnya. Nanti suatu saat akan kita bahas satu persatu, karena ayat-ayat Al-Quran itu akan semakin memotivasi kita untuk mau mempelajari, mau mengerjakan sholat tahajud itu. Kemudian ada pesan yang luar biasa dari seorang ustadz yang sangat terkenal ya. Beliau itu berpesan, tidak cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Saya betul-betul terperangah mendengar nasihat beliau itu. Karena sholat tahajud ini kan masih belum ditekuni oleh sebagian besar umat Islam. Nah, seorang ustadz yang sangat terkenal tersebut kemudian menyampaikan, tidak cukup kamu hanya mengerjakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh zuhur, asar, maghrib, dan isya. Banyak orang yang saya temui, saya tanyakan, mereka mengatakan ini sudah cukup itu sholat 5 waktu katanya. Loh, saya kaget itu kan, kok masih banyak nih yang berpendapat begitu ya. Nah, ternyata ada hadis Nabi yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu berpesannya, sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu itu sholat tahajud.
luar biasa ini hadisnya ini. Nah, artinya apa? Artinya ya kalau kita sebagai orang Islam sudah mampu mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik, nah kita harus naik kelas, ya kan? Naik kelas, nah, meningkat juga bisa mengerjakan sholat tahajud itu yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik setelah sholat 5 waktu. Itu artinya apa? Ya setelah kita berhasil mengerjakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya dengan baik, ya kita naik kelas, kita mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu yang mendorong kita semakin semangat ya untuk tidak hanya menjadi orang biasa gitu. Nah, mengapa? Karena sholat tahajud itu sekali lagi ya disebut di dalam Al-Quran itu sebagai sholat kemuliaan. Sholat kemuliaan itu apa artinya? Itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Sholat untuk mencapai kedudukan yang mulia. Untuk mencapai kedudukan yang mulia atau untuk mencapai kedudukan yang terpuji sewaktu kita hidup di dunia ini. Nah, itu tidak ada jalan lain. Kita harus mengerjakan amal perbuatan sholat tahajud itu. Jadi sebagai ilustrasi itu begini ilustrasinya. Kalau kita menginginkan bisa memetik buah durian, terus kita menanamnya pohon pepaya. Nah itu meskipun pohon pepaya itu kita bacain doa tiap hari ya, itu tidak mungkin tiba-tiba Allah mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena sudah ketentuan Allah bahwa pohon pepaya itu ya buahnya pepaya. Nah pohon durian itu buahnya pasti durian, ya kan? Nah terus satu lagi yang kita harus belajar kepada tumbuh-tumbuhan itu, kepada pohon-pohon itu, kita itu maunya apa? Kita pengen punya buah nanas, ya kita menanam pohon nanas ya kan. Kita pengen memetik buah sawo misalnya, atau buah nangka ya. Kebetulan saya lagi menanam pohon nangka ini, ya sudah tumbuh cukup besar, sudah latihan berbuah ini. Ya buahnya ya buah nangka itu. Gak mungkin saya doakan tiap malam, ya Allah jadikan pohon nangka saya berbuah durian tuh. Itu pasti gak mungkin itu, ya, ketentuan Allah itu. Nah terus yang paling penting dari kita belajar kepada pohon. Jadi pohon-pohon itu ternyata memberi pelajaran kepada kita. Ya maksudnya gini loh, kita nggak mungkin kan kalau menanam pohon pepaya itu sampai berbuah. Itu misalnya taruh kata perlu waktu 1 tahun ya. Nah kita nanam pohon pepaya dari bijinya. Dan kalau kita menanam pohon durian tadi dari bijinya kita tanam itu ternyata baru berbuah itu minimal 5 tahun baru berbuah itu, pohon durian itu. Tapi kalau pohon pepaya 1 tahun sudah berbuah. Nah tapi jangan ditanya berapa harga pepaya dibandingkan berapa harga durian.
Pak, harga durian montong di suatu supermarket itu, saya kaget itu. Satu buah durian segini 1.500.000 loh, Masya Allah. Nah terus kalau pepaya kan sekilo paling 10.000 ya. Satu pepaya itu paling 5 kilo ya 50.000 lah. Nah, banding kan jauh sekali perbandingannya. Nah itu artinya apa itu? Artinya kita mengerjakan sholat tahajud itu ibaratnya seperti kita menanam pohon durian tadi. Ya nggak mungkin lah kita sholat tahajud baru berapa lama kok pengen memetik hasilnya gitu ya kan. Itu. Tapi yang pasti ada kepastian dari Allah bahwa kalau kamu tahajud setiap malam terus menerus itu, apa yang kamu cita-citakan itu akan saya berikan. Bahkan apa yang tidak pernah kita minta kepada Allah itu akan dikasihkan oleh Allah. Nah itu yang luar biasa dari sholat tahajud. Nanti ada ayat-ayatnya yang perlu kita bacakan ya, bagaimana tentang hal yang saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan, yang kita sampaikan ini ada dalil-dalilnya. Nah, cuma kita menyajikan matangnya saja lah. Pokoknya matangnya beginilah. Nah, penonton kalau ada yang penasaran boleh dilihat Al-Qur'annya. Nah jadi agama Islam itu jangan lupa ya, sambil menonton subscribe lo ya. Jadi sebagai kalau netizen itu mensubscribe channel Motivator Tahajud itu artinya ikut berdakwah dalam jalan dakwah tentang sholat tahajud ini. Ya, dan kalau para netizen, para penonton video ini udah ikut berdakwah, itu hadiahnya dari Allah sangat besar sekali itu, yang pasti tidak pernah diduga-duga itu. Karena Allah itu memerintahkan setiap hambanya itu untuk berdakwah sebetulnya. Pasti rekan-rekan pernah mendengar itu ada kalimat sampaikanlah meskipun cuma satu ayat itu. Nah itu luar biasa itu. Jadi berdakwah itu luar biasa. Nah kemudian yang perlu kita catat lagi, ini ada nasihat seorang ustadz, seorang ulama besar ini. Beliau memberi nasihat, kejarlah segala sesuatu itu dengan sholat tahajud. Wah ampun, luar biasa ini. Jadi dalam setiap perjalanan hidup manusia itu, kita wajib mempunyai sesuatu, yang harus kita capai. Itu. Nah, untuk mencapai sesuatu X tadi itu, bisa jadi kita tidak berdaya untuk mencapainya sendiri. Nah disitulah kita ingat ayat dari surat Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berbakti. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Hanya kepada Engkau ya Allah kami patuh. Nah kemudian berikutnya, hanya kepada Engkau ya Allah
kami meminta pertolongan. Nah, jadi nggak mungkin kita hidup semuanya mau kita kerjakan sendiri, semuanya mau kita usahakan sendiri tanpa berdoa. Nah itu. Jadi kalau ada yang berpendapat kita tidak perlu berdoa, wah itu sebetulnya ya mohon maaf ya, belum memahami surat Al-Fatihah tadi. Jadi kita itu betul-betul wajib berdoa, maksudnya memohon pertolongan kepada Allah. Bahkan ada keterangannya bahwa kalau kamu sampai tidak berdoa kepada Allah, berarti kamu sombong sekali kepada Allah. Berarti kamu tuh berani menyatakan saya tidak butuh pertolongan Allah. Nah itu kalau dalam Islam, dalam surat Al-Fatihah ini banyak hal yang kita harus minta pertolongan kepada Allah. Sebagai contoh yang mudah, siapa yang bisa merawat organ-organ tubuh kita? Siapa yang bisa merawat jantung kita? Siapa yang bisa merawat darah kita? Siapa yang bisa merawat paru-paru kita? Siapa yang bisa melindungi organ-organ tubuh kita tadi tidak dimakan kanker itu ya? Tidak ada, hanya Allah yang bisa. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah lindungilah kami. Maksudnya lindungi seluruh tubuh kita ini. Ya kan, kalau jantung kita tidak dilindungi Allah, tiba-tiba rusak, wah kita pasti menjadi golongan orang-orang yang celaka ya kan. Nah itu. Jadi kejarlah segala sesuatu itu dengan sholat tahajud. Ini luar biasa loh nasihat beliau ini. Jadi kewajiban yang lain dalam Islam itu tetap kita kerjakan, tetapi amalan untuk bisa mencapai sesuatu yang di luar nalar kita itu, ya kita harus dengan sangat tahajud itu. Nah, jadi sebagaimana contoh tadi di awal ya, kita itu wajib punya cita-cita bisa makan buah durian ya, bisa yang tadi berapa harga 1.500.000 ya buah durian montong itu. Kalau kita minta sama Allah malam-malam setelah sholat tahajud itu, ya Allah izinkan saya bisa makan durian montong dengan harganya sangat mahal bagi saya. Nah suatu saat ditolong oleh Allah kita, tiba-tiba kita ada acara, ada senior kita yang traktir, ayo makan durian dulu, itu jadinya bisa makan itu. Nah itu, jadi banyak kisah, ada satu kisah ini yang menunjukkan kita itu wajib mendekat kepada Allah supaya kita bisa ditolong oleh Allah, supaya apa yang menjadi permintaan kita
yang tidak masuk akal untuk bisa dicapai, bisa diberikan kepada oleh Allah kepada kita. Bahkan tadi saya membaca Al-Quran, ayat itu luar biasa, itu menyebutkan hadiah apa yang akan diberikan kepada orang yang sudah mengerjakan sholat tahajud setiap malam, terus menerus setiap malam. Itu disebut dalam Al-Quran, kamu akan mendapatkan hadiah sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan, sesuatu yang belum pernah kamu lihat, sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hatimu. Wih, luar biasa ini ya. Nah itu, jadi luar biasa. Jadi Allah menyembunyikan. Jadi hadiah untuk sholat tahajud itu dirahasiakan bahasanya. Tapi pasti saya kasih hadiah, kata Allah. Sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hatimu. Sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Sesuatu yang belum pernah kamu perkirakan. Nah itu. Nah, itulah hadiahnya, luar biasa. Dan kita perlu catat juga ya, bahwa ternyata ya, hadiah-hadiah bagi pelaku sholat tahajud yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya diberikan kepada orang Islam yang sudah mengerjakan tahajud. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita ya, belum mengerjakan sholat tahajud setiap malam hari, itu jangan berharap kita akan mendapat hadiah yang disebut di dalam Al-Quran itu. Baik, itu sebagai penutup ya. Tinggal berdoa ya, Pak Yosef ya. Ya baiklah. Baiklah, kita tutup pelajaran tahajud pada hari ini dengan berdoa, memohon langsung kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ini kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengerjakan perintah-Mu ini. Perintah bangun malam dan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud yang lama. Ya Allah, berikan kepada kami ini umur yang panjang dan dalam keadaan yang sehat. Masih banyak yang belum kami capai ya Allah. Masih banyak yang harus kami perjuangkan. Ya Allah, izinkan kami bisa memahami semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena hanya atas izin dan kehendak-Mu saja kami bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya Allah, lindungilah kami ini semua. Jangan sampai kami melupakan Engkau. Jangan sampai kami lalai dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai kami meninggalkan salat tahajud perintah-Mu ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan petunjuk, memberikan ilmu tentang salat tahajud ini. Baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita akhiri dengan
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetap kita memohon di-subscribe oleh rekan-rekan netizen meskipun kamu sudah melampaui target subscriber itu. Tinggal ditonton itu. Dan alhamdulillah dari setiap hari itu ada yang menonton video-video kami. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.